Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang sedalam 50 meter di jalur pegunungan Gumitir, Jember diduga karena remblong. Akibat kecelakaan, sopir tewas di lokasi kejadian. Evakuasi korban dari dasar jurang berlangsung dramatis. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang sedalam 50 meter. Kecelakaan ini mengakibatkan sopir truk Budi Santoso, warga Jatiroto, Lumajang, tewas ketika di lokasi kejadian. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis, sebab tubuhnya terjepit kabin kendaraannya yang ringsek. Tim penolong harus berjibaku menggotong jasad korban dari dasar jurang. Kecelakaan diduga lantaran truk tujuan Banyuwangi itu mengalami remblong. Truk Fuso yang bermuatan paralon di KM 37 km dari arah Jember di lintas Gunung Gumitir, yaitu akibat dari remblong, sehingga truk tersebut mengalami jatuh ke jurang kurang lebih sedalam 50 meter. Jadi dapat diketahui untuk pengemudi atau supirnya yaitu saudara Budi Santoso dari Jatiroto, Lumajang, meninggal di tempat. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Jember. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke klinik Puspa Medika Garahan untuk diautopsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga tidak memperhatikan situasi saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu, mobil pikap di Tulungagung tersambar kereta api Malabar. Akibatnya sopir pikap terluka. Pikap tersambar kereta api Malabar relasi Malang-Bandung di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung terekam CCTV. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi pikap mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan Anwar hendak melintasi perlintasan kereta. Namun karena diduga kurang memperhatikan situasi, pengemudi tidak mengetahui jika ada kereta api Malabar. Grand Max yang dikendarai oleh saudara A, warga Aryo Jeding, berjalan dari arah selatan hendak melintas rel kereta api tanpa palang pintu ke arah utara, dan di situ sudah ada penjaganya. Sama penjaga sudah diingatkan untuk berhenti dulu, tapi dihiraukan oleh pengemudi A tadi, dia tetap melintasi rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ketika hendak melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu, untuk berhenti dan tengok kanan kiri untuk melihat situasi benar-benar aman. Dani Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, guna penyelidikan kasus kecelakaan bus rombongan Satgas Partai Hanura di Tol Ngawi, polisi memeriksa rekaman CCTV milik PT Jasa Marga. Sementara itu, hingga Minggu sore, 28 penumpang terluka masih dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV milik PT Jasa Marga saat terjadi kecelakaan bus Satgas Partai Hanura di Tol kilometer 544 Ngawi, Minggu pagi. Terlihat saat kejadian lalu lintas di tol sepi. Sebelum terguling, bus berusaha mendahului truk yang melaju di depannya. Diduga pengemudi bus tidak bisa menguasai kemudi sehingga bus akhirnya terguling dan terseret hingga puluhan meter. Akibatnya 2 penumpang bus tewas di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi bus tewas saat dirawat di RSUD Sragen. Berawal dari kelalaian dari supir. Saat ini masih pendalaman. Untuk korban keseluruhan 31 orang, yang meninggal 3, yang 28 orang ada dirawat di Rumah Sakit Wilodo, yang 4 ada di Sragen. Kalau yang 4 sudah rawat jalan, sudah bisa pulang. Kalau di lapangan sendiri, dan seperti apa sebenarnya kondisinya? Jadi untuk bis itu terguling dan terseret. Saat ini masih pendalaman. Seperti apa, karena sopir meninggal dunia. Sudah, saat ini masih pendalaman, baik CCTV maupun kita sopir dari truk itu sudah kita amankan. Saat ini masih pendalaman seperti apa kejadiannya.
Hingga Minggu sore 28 penumpang terluka masih dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RSUD Widodo Ngawi dan RSUD Sragen. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi ringan saudara, para siswa sekolah dasar di Jombang antusias membuat karya batik Shibori. Mereka senang karena pembuatan batik Shibori cukup mudah. Kegiatan ini untuk menanamkan semangat berkarya dan wirausaha bagi siswa sejak dini. Inilah batik Shibori karya siswa Sekolah Dasar Negeri Kayangan 1 di Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Batik Shibori adalah batik dengan teknik ikatan dan celupan yang diadopsi dari negeri Jepang. Proses pembuatan batik cukup mudah dan sederhana. Selembar kain polos berwarna putih digulung dengan teknik memutar menggunakan 5 jari atau dijumput. Para siswa bisa menggunakan warna sesuai keinginan, kemudian diikat dengan karet. Dan saat dibuka, kain yang digulung dan diberi warna itu menjadi corak batik Shibori. Para siswa mengaku senang belajar membatik Shibori karena mudah dipelajari dan gampang membuatnya. Ini tadi pelajaran apa ini? P5. Terus buat apa ini? Batik Shibori sudah. Seneng nggak tadi buatnya? Seneng. Sulit nggak? Enggak. Tadi tahu bahannya apa aja? Pewarna kain. Kegiatan membuat batik ini juga bagian dari materi kegiatan belajar kewirausahaan oleh siswa, agar ke depan mereka bisa berkarya dan meraih pundi ekonomi. Tujuannya ini untuk pembelajaran P5 anak-anak, supaya anak-anak itu bisa mengenal warna, mengenal macam-macam batik, kemudian macam-macam warna-warna batik yang bisa digunakan untuk Entrepreneur Day. Batik karya siswa SD ini nantinya dijual untuk wali murid atau untuk umum. Uang yang dihasilkan juga digunakan kembali untuk kebutuhan sekolah siswa. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, pernahkah Anda merasakan serunya berwisata sambil menikmati sensasi memanen buah anggur langsung dari pohonnya? Di Kota Blitar ada Taman Agrowisata yang menawarkan konsep wisata alam. Pengunjung bisa memetik dan memilih buah anggur di kebun. Seperti apa serunya? Berikut liputannya untuk Anda. Agrowisata petik anggur ini berada di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Pengunjung bisa merasakan sensasi memetik dan memanen buah anggur secara langsung dari pohonnya. Dengan didampingi oleh seorang pemandu, para pengunjung diarahkan untuk memasuki kebun anggur yang sudah siap panen. Sekaligus bisa mencicipi segar dan manisnya anggur yang dipetik langsung dari pohonnya. Di kebun anggur ini ada beragam jenis anggur, diantaranya anggur Jupiter, anggur transfigurasi, dan juga anggur jenis Ninel yang memiliki cita rasa berbeda. Ada berapa jenis anggurnya? Sekitar 15 jenis kayaknya. Dan itu semua berbuah? Iya. Terus gimana pengunjung yang datang ke sini, artinya maksudnya bebas memilih atau bagaimana, atau bebas memilih karena variannya kan banyak dengan berbagai macam rasa. Pengunjung nanti suka yang mana boleh memilih, nanti kalau suka petik terus ditimbang bayar seperti itu. Ya, kalau di sini bisa tahu banyak variasi macam-macam anggurnya, mulai dari namanya kan beda-beda, terus ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, hitam. Buat yang matang kan ada yang warna hitam itu, yang ada rasa yang agak masam, tapi kalau udah matang manis banget. Enak.
Pengunjung yang berwisata di sini cukup membayar Rp100.000 untuk membawa pulang anggur per 1 kg. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Blitar. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.